Bayangkan sebuah program ambisius dengan anggaran raksasa, makan bergizi gratis, proyek kembagaan pemerintah yang digadang mampu mengubah masa depan gizi anak Indonesia. Namun di balik niat baik itu, kini muncul tanda tanya besar. Mengapa puluhan triliun rupiah justru dikembalikan? Apakah uangnya tidak terserap? Atau ada masalah di dalam pelaksanaan? Inilah kisah di balik pengembalian anggaran fantastis yang nilainya bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, bahkan memberi makan jutaan anak lebih lama lagi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memecah keheningan publik dengan pengakuannya. Ia mengatakan, Badan Gizi Nasional telah mengembalikan 70 triliun rupiah dari anggaran program makan bergizi gratis. Alasannya, dana sebesar itu belum bisa terserap seluruhnya. Anggaran yang sedianya disiapkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat ternyata menghadapi kendala di lapangan. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan fakta lain. Menurutnya, dana yang dikembalikan bukan 70 triliun rupiah, melainkan 100 triliun rupiah. Namun dana itu sebenarnya belum pernah dicairkan. Itu adalah anggaran tambahan yang diajukan Badan Gizi Nasional untuk tahun ini dan belum sempat dialokasikan dalam APBN. Sementara dana 71 triliun rupiah yang memang sudah masuk dalam APBN 2025 saat ini masih dipegang dan dijalankan oleh BGN. Yang saya tahu dia balikin 100 triliun rupiah dari anggaran yang dia minta. Tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi uangnya belum ada. Ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenku, Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan kini menyoroti penyerapan dana 71 triliun rupiah yang telah disetujui. Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus memantau seberapa besar dana itu benar-benar tersalurkan hingga akhir tahun. Programnya bagus. Harusnya kita dorong agar penyerapannya makin baik. Namun data menunjukkan realisasi di lapangan masih jauh dari target. Dalam konferensi pers APBN kita, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut baru 31,2 juta penerima yang mendapat manfaat program makan bergizi gratis. Dari total anggaran 71 triliun rupiah, baru 20,6 triliun rupiah yang terrealisasi. Artinya, baru sekitar 29% dana yang benar-benar terserap hingga awal Oktober 2025. Program ini memang telah menjangkau seluruh Indonesia, dari Sumatera dengan 6,6 juta penerima, hingga Jawa, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Tapi capaian itu masih jauh dari harapan. BGN mengakui tantangan utama bukan hanya soal uang, tapi soal kesiapan sistem, distribusi, dan akurasi data penerima manfaat. Tahun ini, dari total dana 171 triliun rupiah yang tersedia, 71 triliun rupiah anggaran utama, ditambah 100 triliun rupiah dana standby. 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ironis, di satu sisi pemerintah menyiapkan anggaran terbesar dalam sejarah untuk perbaikan gizi anak bangsa. Tapi di sisi lain, pelaksanaannya masih terseok di lapangan. Meski begitu, harapan belum padam. Tahun depan, dukungan pemerintah melonjak drastis. BGN akan menerima 268 triliun rupiah, menjadikannya salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet. Pertanyaannya kini, apakah dana sebesar itu benar-benar akan mengubah wajah gizi Indonesia? Atau justru menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam mengelola harapan rakyatnya sendiri? Kita akan terus mengawasi, menelusuri,
dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai ke piring anak bangsa. Karena di balik angka-angka besar itu, ada masa depan yang sedang kita pertaruhkan. Jika kamu peduli dengan transparansi dan efektivitas kebijakan publik, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan video ini agar semakin banyak yang sadar bahwa setiap angka dalam APBN punya cerita, tanggung jawab, dan nyawa di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.